A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-sholihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Kamisan UI yang saya hormati, yang saya cintai, juga sahabat-sahabat yang lain dimanapun berada. Selamat sore, ayyuhal muminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membicarakan tentang sifat ilmu sampai di poin cara Allah memberikan ilmu, cara Allah mengajarkan kepada kita apa yang belum diketahui, antara lain kita diperintahkan untuk membaca, ya, keterangannya di surat 96 ayat 1 sampai 5. Kemudian juga yang kedua, kita diperintahkan untuk bertanya di dalam majelis, ya, bisa dilihat di surat 27 ayat ke-7. Kemudian yang ketiga, Allah mengajarkan ilmu kepada kita lewat tanda-tanda alamnya. Bisa dilihat di surat 13 ayat 2, surat 62 ayat kedua, dan seterusnya. Yang keempat, dengan dipahamkan lewat pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Ya, keterangannya di surat 2, 269, surat 16, 78, 32 ayat 9. Yang kelima, dengan kekuatan Ruhul Kudus, sehingga bisa mengajarkan menulis, mengajarkan hikmah, Taurat dan Injil ketika dewasa, ya. Bisa dilihat di surat kedua ayat 87, surat 5 ayat 110, 12 ayat 22, dan yang lainnya. Kemudian yang keenam, Allah mengajarkan ilmu lewat bicara. Lewat bicara, lewat bayan, atau lewat kolam, ya. Lewat kolam. Nah, itu keterangannya ada di surat 55 ayat 4, 96 ayat 4, 4 dan 5, dan seterusnya, ya. Nah, yang ketujuh, yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu, Allah mengajarkan ilmu lewat bisikan yang ada di dalam diri. Bisikan yang ada di dalam diri atau lewat rasul diri, ya, lewat rasul diri. Keterangannya di surat 3942, 1715, surat 3 ayat 100 sampai 101, surat 2 151, dan masih banyak yang lainnya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ke-8. Allah mengajarkan ilmu itu bisa lewat mimpi. Ya. Jadi Allah juga mengajarkan ilmu bisa lewat mimpi. Mimpi dalam Al-Qur'an itu sama dengan mati. Ya. Karena orang yang mati dan orang tidur sama. Kedua-duanya ada di tangan Allah, gitu. Nah, kita lihat suratnya 3942. Bentar, saya belum share ayatnya. Tiga 3942. Ya, silahkan Ibu. Belum, mikrofonnya Bu, belum dibuka. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, bahwa orang mati dan orang tidur itu sama. Maknanya bahwa jiwanya sama-sama ada di tangan Allah.
Ya, kalimatnya Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidur. Berarti jiwa orang mati dan jiwa orang yang tidur sama-sama ada di tangan Allah atau dipegang dalam genggaman Allah. Nah, artinya Allah bisa juga memberikan ilmu kepada manusia lewat jalur mimpi. Seperti yang diterangkan di dalam surat Yusuf. Kita lihat ayatnya, 12 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Nah, Yusuf bermimpi. Ingat ketika Yusuf berkata kepada ayahnya. Yusuf artinya apa, Bu? Apa ya, lupa. Yusuf. Ayat dirinya apa? Ayat dirinya. Pak Gatot. Yusuf apa ayat dirinya, Pak Gatot? Mana? Nggak ada. Ada yang bisa bantu? Prediksi. Prediksi, Estimasi. estimasi, ya. Visi, ya sama juga ya. Ya, maaf. Yusuf itu prediksi, bisa. Visi, bisa. Apa tadi? Satu lagi? Estimasi juga bisa. Estimasi. Jadi orang-orang yang punya pandangan ke depan jauh, Bu. Bisa membuat sebuah estimasi. Bisa membuat prediksi. Nah, siapa ayahnya Yusuf? Pak Gatot, siapa ayahnya Yusuf, Pak? Ayahnya Yusuf, tunggu. Yakub. Ayahnya Yakub. siapa? Yakub. Yakub. Ya. Yakub itu artinya konklusi. Ya, konklusi atau kesimpulan. Akibat dari segala sesuatu. Akibat itu Yakub dari kata akoba, Bu. Akibatnya apa? Akibat itu kan berarti sesuatu yang terjadi karena ada sebab, kan? Atau kesimpulan, atau konklusi, atau akibat. Yusuf punya ayah, namanya Yakub. Yakub itu konklusi. Orang yang bisa membuat sebuah kesimpulan-kesimpulan, maka dia bisa membuat estimasi. Gitu ya. Yakub ayahnya siapa? Anaknya siapa? Anaknya Ishak. Ishak itu analisa. Ya, orang tidak bisa membuat kesimpulan kalau tidak bisa menganalisa. Ya, Ishak punya saudara namanya Ismail. Ismail itu informasi. Kalau kita tidak punya informasi, mau menganalisa apa? Nah, Ishak dan Ismail itu anaknya Ibrahim. Berpikir logis. Ya, pikiran logik atau logika melahirkan Ismail dan Ishak. Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan Yusuf. Yusuf berkata kepada ayahnya, ya, wahai ayahku, berdasarkan kesimpulan nih, kan ayahnya kan? Iya. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan nih, aku punya mimpi. Aku punya mimpi. Aku punya visi. Aku punya prediksi. Ya, mimpi bahasanya ro'a itu kan berpikir artinya, Bu. Aku melihat. Nah, aku bermimpi. Nah, mimpi ini kan pikiran. Punya pikiran ke depan, Bu. Melihat 11 bintang.
Ya, 11 bintang ini adalah saudaranya, Bu. Saudaranya Yusuf. Nah, kan Yakub punya anak 12 bersaudara. Nah, salah satunya adalah Yusuf. Berarti sisanya berapa? 11 bintang. Aku bermimpi melihat 11 bintang. 11 bintang adalah saudaranya. Saudara Yusuf itu 11. Yusuf punya saudara satu seibu namanya Bunyamin. Bunyamin. Itu saudara seibu. Yang 10-nya saudara seayah tapi beda ibu. Ya. Bun itu apa artinya? Bun itu bana, artinya binaan, Bu. Binaan, bana, bun. Bangunlah gitu. Yamin itu kanan artinya. Jadi tangan kanan juga bisa ya. Binaan yang kuat juga bisa. Aku bermimpi melihat. Ini berarti prediksi, visi, atau estimasi. 11 bintang, kemudian matahari. 11 bintang ini gambaran saudaranya Yusuf. Matahari. Nah, matahari ini adalah ayah. Dan bulan. Bulan ini adalah ibu. Jadi aku punya prediksi, bermimpi namanya, bahwa 11 bintang, kemudian matahari dan bulan, aku melihat semuanya sujud kepadaku. Jadi 11 saudaranya, ayahnya dan ibunya sujud kepadaku. Sajidin. Nah gitu. Ini kan mimpinya Yusuf ya. Waktu Yusuf masih kecil nih. Nah, mimpi ini kemudian terbukti ketika Yusuf sudah dewasa. Kita lihat ayat 100-nya ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Tahan. Dan Nah, ibu bapaknya. Ibu itu mewakili bulan tadi. ya, Ya, ibu diwakili bulan, bapak diwakili matahari. Kan tadi ada matahari dan bulan kan? ya. Oke, lanjut dulu, Bu. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Nah, Dan berkata, jadi prediksi Yusuf terjadi kan? iya, dia sujud. Nah, ibunya, bapaknya sujud kepada Yusuf. Ya, Nah, kalau di ayat 4 tadi apa? Matahari dan bulan. Oke, lanjut. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan Nah, sesungguhnya, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dulu itu aku cerita. ya, Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan suatu kenyataan. Berarti apa yang diprediksi oleh Yusuf menjadi apa? Kenyataan. Menjadi kenyataan. Gitu ya bahasanya. Ru'yaya min ja'alha robbi haqqon. Nah, terus Bu? Dan Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, saudaranya udah disebut belum sini yang 11-nya? Udah tadi. Nah, angkanya belum ya? Belum. Nah, dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, membawa aku nih bentar. Iya, kok kamu? Akhrojani, ini itu aku. Kenapa jadi kamu ya? Salah terjemahan. Membawaku. Ya, membawaku. Dan ketika membawaku dari dusun padang pasir. Setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudaraku.
Jadi yang menghantarkan Yusuf menjadi penguasa Mesir itu saudaranya, Bu. Ya. Oh. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Jadi kehendak Allah atau kehendak Tuhan itu nggak kerasa. Jalannya itu lembut banget tuh. Jadi bisa berjalan sekian lama dan nggak kerasa. Tahu-tahu aja. Inilah takwil mimpiku dulu. Itu berlangsung kan lama sekali. Jadi antara prediksi dengan kenyataan itu butuh waktu. Dan itu nggak kerasa gitu. Nah, lihat 101-nya, Bu. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Nah, di sini dijelasin bagaimana cara Allah mengajarkan ilmu. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan. Minal mulki. Jadi Yusuf punya prediksi ke depan, estimasi jauh ke depan, atau visi ke depan. Satu saat nanti 11 bintang, bulan, dan matahari sujud kepadanya, kepada Yusuf. Yaitu ketika Yusuf menjadi raja. Ya. Siapa yang mengajari Yusuf tentang kerajaan, tentang mengelola sebuah kerajaan jadi presiden lah, Bu. Itu kan butuh ilmu pengetahuan kan, untuk bisa jadi raja itu. Dan telah mengajarkan kepadaku takwilil ahadis. Nah, berarti Allah mengajarkan ilmu tentang raja, tentang kerajaan, tentang, kalau bahasa kitanya apa, tata negara lah ya, yaitu lewat mimpi. Nah, bahasa Arabnya takwilil ahadis. Ahadis itu mimpi yang di dalamnya berisi pengajaran. Allah mengajarkan ilmu lewat mimpi. Nah, mimpinya itu disebut ahadis, Bu. Ini Arabnya kan takwilil ahadis. Takwil, ahadis, takwil, mimpi. Jadi ada mimpi sebagai sarana Allah mengajarkan ilmu. Seperti ilmu yang diajarkan kepada Yusuf. Yaitu lewat mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Fatiro samawati wal ardi. Fatiro ya, fatir itu pencipta berdasarkan fitrahnya, nalurinya. Pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, musliman. Musliman itu artinya damai, selamat, sejahtera ya. Dan gabungkan aku bersama orang-orang yang solihin. Ibrahim juga doanya solihin. Ya, nah ini poin yang ke-8. Allah mengajarkan ilmu lewat mimpi. Seperti ilmu yang diajarkan kepada Yusuf. Yusuf artinya visioner, estimasi atau prediksi. Nah, apakah kita termasuk orang-orang yang punya visi, punya prediksi, atau bisa membuat sebuah estimasi? Ya kalau enggak, nah berarti nggak dapat mimpinya tuh, nggak dapat ilmu lewat mimpi. Orang nyebutnya para pemimpi gitu. Aku punya mimpi gitu. Orang yang punya mimpi itu namanya Yusuf. Nah, bagaimana supaya mimpi itu jadi kenyataan? Nah, biasanya Allah mengajarkan ilmunya lewat mimpi itu. Lewat mimpi-mimpi gitu. Dan mimpinya menggunakan ahadis. Ahadis itu artinya berita. Hadis itu artinya berita. Berita bisa juga sesuatu yang baru, yang sebelumnya nggak ada, bisa. Berita yang baru juga bisa ya. Jadi berita-berita yang baru gitu. Atau informasi yang baru. Kadang-kadang mimpi juga menggunakan istilah lain. Masih di surat 12 ya. Kita lihat ayat 44-nya. Nah,
ini juga mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, itu adalah mimpi yang kosong. Dan kami sekali-kali tidak tahu mentakbirkan mimpi itu. Nah, ini ada terjemahan mimpi dari kata ahlam. Ahlam. Qalu adgosu ahlam. Adgosu itu artinya kosong. Ahlam mimpi. Adgosu ahlam mimpi yang kosong. Mereka menjawab itu adalah mimpi yang kosong. Ahlam itu mimpi tanda dia sudah dewasa. Misalnya gini Bu, kita punya anak laki-laki. Terus mimpinya tanda dia udah dewasa. Apa tanda seseorang itu dewasa? Mimpi basah. Mimpi basah. Istilahnya itu mimpi basah. Nah, ketika seorang anak laki-laki udah mimpi basah, itu tanda dia sudah dewasa, udah balik lah. Tanda balik dia itu dengan ahlam. Ahlam tuh mimpi tanda dia dewasa. Kalau perempuan kan biasa sudah keluar haid ya. Nah, dia sudah mulai dewasa. Ahlam juga berarti mimpi. Mimpi bahwa dia sudah mulai berpikir dewasa gitu. Nah, mereka selain Yusuf ya, ketika Yusuf mentakwil mimpi, mereka menolak, itu mimpi kosong itu gitu. Orang yang tidak tahu takwil mimpi mengatakan visi itu mimpi kosong gitu. Prediksi itu mimpi kosong gitu. Itu mah mimpi kosong, kamu mengayal gitu kan. Beda, hayalan sama visi kan beda tuh. Kalau visioner, prediksi atau estimasi kan berdasarkan kesimpulan gitu. Berdasarkan data dan fakta gitu. Dibuatlah estimasi. Dan kami sekali-kali tidak tahu mentakwilkan ahadis, takwilil ahlam. Kami nggak tahu bagaimana mentakwil mimpi. Mentakwil mimpi juga termasuk di dalamnya bagaimana kami menjadikan mimpi itu kenyataan. Ya, takwil juga berarti tahapannya, prosesnya gitu. Kalau kita punya mimpi X misalnya, nah bagaimana cara untuk mencapai mimpi itu? Nah, namanya takwil, Bu. Bisa mentakwil, bisa menjabarkan bagaimana mimpi itu menjadi kenyataan gitu. Nah, banyak sih para pemimpi gitu. Tetapi mimpi yang mana yang benar-benar prediksi yang akan terbukti menjadi kenyataan gitu. Adalah orang yang bisa mengurai gitu detailnya seperti apa supaya mimpinya tercapai gitu. Oke, ini poin yang ke-8. Allah mengajarkan ilmu lewat jalur mimpi. Mimpinya menggunakan kalimat ahadis. Ahadis dari kata hadis, hadasa, itu biasanya mimpinya berisi pembicaraan, ngobrol, berkata-kata gitu. Jadi ada suara yang memberikan ilmu kepada dia gitu. Oke. Ada pertanyaan di poin 8. Kalau Erni itu suka mimpi tuh Pak, mimpi. Mimpi apa? Bukan mimpi ahlam ya? Mimpi, tapi nanti akan terjadi gitu loh Pak. Apa ya? Pak Rida paling bisa deh. Rahasia katanya. Soalnya suka cerita-ceritaan sih Pak. Oh, Dia pernah mati suri Pak, pernah mati suri. jadi rahasia ya? Enggak sih. Enggak. Ya udah. Dia pernah mati suri Pak. Bener kok, ada mimpinya Erniza yang jadi kenyataan. Cerita dong Bu, gimana ceritanya Bu? Apa? Itu apa ya? Banyak apa sering Bu? Panjang sih, tapi sesekali nggak bisa ditanyain. Erni mau ngomong. Nggak panjang Pak, saya tuh gini Pak, satu saat saya tuh pernah, maaf ya Pak ya, saya nggak buka video soalnya saya lagi mimpi. Lagi mimpi. Oh enggak, ya gimana? Saya gini Pak, saya pernah satu saat itu kan setelah mati suri itu tahun 80 ya, terus sekitar tahun 80 berapa ya gitu, pokoknya 2-3 tahun kemudian itu saya kan di bagian psikologi perkembangan itu saya itu kan saya suka ngobrol-ngobrol, saya suka ke ini. Nah terus tiba-tiba ada
Aduh, panjang sih ceritanya ya, Far ya. Ya disingkatin, disingkat aja. Ya pokoknya saya suka nyeletuk, suka cerita gini. Tadi malam ini loh mimpi gini gini gini. Terus kalau sama Farida tuh saya bisa cerita sampai detail, sampai suatu saat, ih bener loh gitu. Misalnya, aduh banyak ya pokoknya cerita gitu Pak. Nah terus satu saat itu yang bikin saya jadi mikir ya, ada teman saya tuh dia juga ngerti lah begitu-begituan. Dia bilang gini, sebetulnya nggak usah pakai mimpi loh, dia bilang gitu. Kalau ada orang yang cerita tuh, misalnya, aduh kakakku lagi sakit deh gitu misalnya ya. Terus saya tuh kayak lihat film sekelejap gitu loh Pak, gitu, sekelebat gitu. Nah terus itu katanya itu tandanya udah iya gitu. Nah itu sampai pakai nama segala loh Pak. Saya kalau mimpi itu pakai nama, pakai apa gitu. Tuh, ya gitu deh Pak. Pokoknya gitu. Tapi satu saat ada yang bilang kalau mimpi itu malah mesti dibilangin gitu. Katanya saya tuh katanya untuk bantu orang. Tapi ada juga bilang ya nggak usah lah kok kayaknya kita sok tahu gitu kan, kayak takabur nantinya jadinya gitu. Makanya saya bilang saya pengen ngomong sama Pak Ib dengan lebih dalam tuh karena waktu saya ngajar di Magister Terapan tuh kan ada mahasiswa dari Departemen Agama tuh memang kerja sama Departemen Agama. Terus saya ngajar lah tentang death and bereavement, tentang lansia gitu. Jadi tentang kematian gitu dan sebagainya. Terus saya cerita dengan sendirinya saya cerita karena di situ juga ada Pak namanya istilahnya kalau secara psikologi itu near death experience, jadi NDA gitu. Nah itu, nah terus saya bilang saya pernah ngalamin ini. Terus mereka tuh serentak ngomong alhamdulillah. Saya kan jadi jadi mikir gitu tadinya saya mau tanya ya, tapi kan kayaknya kok saya kayak sok tahu gitu mau apa gitu ya. Udahlah saya nggak ini. Nah, terus tapi satu saat ada orang yang kayaknya mengingatkan saya tuh bahwa iya bener, saya tuh nggak boleh takabur deh biar orang bilang, bener loh, dengerin Erni tanggal berapa tuh dia sebut ada apa gitu misalnya gitu-gitu. Ada yang meninggal, Pak, ada yang kehilangan, ada yang jadi naik pangkat, ada yang jadi pemimpin, bla 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 gitu. Terus saya pikir, waduh, ini kok jadi seperti ini gitu. Terus satu saat ada yang bilang gini, kebetulan dia sama-sama kayak saya, dia bilang, tapi kita tuh bukan Tuhan loh, dia bilang gitu. Kita hanya bisa lihat, dia bilang, hanya bisa tahu, tapi kita nggak bisa apa-apa gitu. Nanti jangan sampai kita stres sendiri gitu. Pokoknya jangan sampai kita ini. Dan juga saya bilang, iya aku tuh juga paling takut deh nanti kita takabur ya. Saya bilang gitu loh Pak. Jadi saya mau tanya, sebetulnya saya banyak yang mau saya tanyain gitu hal seperti itu. Karena ada yang bilang, kamu tuh mestinya nolong orang gitu. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang sebaliknya. Ya seperti itu. Jadi saya konflik sendiri gitu. Tapi ya udahlah sekarang sih kita nikmati aja gitu. Iya, sekarang baca ayatnya dulu. Kalau saya Pak bilang sama Erni selalu gini Pak. Jangan hadirkan aku dalam mimpimu ya. Jangan ajak-ajak aku ya. Iya. Serem. Ya enggak lah, Din. Kan banyak yang bagus-bagus juga. Kalau yang bagus nggak apa-apa. Tapi ada kalau benernya, saya Bu. ceritain malah yang bagus-bagus, Pak. Kalau yang nggak bagus, saya nggak cerita. Tapi saya cerita sama temen deket atau sama yang saya ini. Ya itu reaksinya jadi macam-macam. Aduh, lu mestinya bilangin. Aduh, kayaknya gue apa gitu. Kayaknya saya tuh apa gitu. Iya, Bu Farida bacain ayatnya, Bu. Dengerin. Farida nih. Wacu nih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahnya berkata, "Hei anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Bener Nggak juga, boleh Bu. cerita katanya. Kecuali kepada ayahnya. Oh, Kalau ke pada ayahnya orang yang kan ke ayahnya boleh. ada yang Ya, bisa dipercaya kali Pak. Kalau ya. saya nggak punya ayah ibu lagi, Pak. Gimana sih, Ibu? Kan bukan ayah sosok. Beneran. Ayahnya konsep sekarang, Bu. Oh gitu Ya. ya.
Ayahnya kan Yakub. Mm-mm. Yakub itu kan artinya Bisa memprediksi. kesimpulan, bukan Ya. ayahnya. Ayah kan namanya Yakub. Yakub itu kan kesimpulan. Yakub itu adalah akibat. Ada akibat pasti ada sebab. Sebab. Jadi ketika kita bermimpi boleh cerita kepada hukum sebab akibat. Mengapa bisa begini? Mengapa bisa begitu? Supaya begitu gimana caranya? Supaya begini gimana caranya? Jadi yang dibantu itu kan bagaimana mencari sebabnya, Bu. Mm. Iya kan? Misalnya kalau melakukan A, akibatnya B nih. Nah, untuk menghindari akibat B, jangan melakukan A, dicegah A-nya nih gitu loh, Bu. Sebelum terjadi kan gitu. Ini Jadi bahasa nggak apa-apa singkat. dong. Ya, Jadi nggak apa-apa dong untuk mencegah. nggak apa-apa. Nama juga usaha. Apa tuh R? Namanya juga usaha. Tapi Iya. kan Nggak apa-apanya gimana? tapi kan sebagian orang menganggap itu kan mimpi kosong. Iya benar, Iya. Pak. Kamu mengada-ada, ya nggak apa-apa udah menyampaikan mah, Bu. Tapi Mana dia- tadi? Ya, tadi yang ayat berapa tuh yang mimpi kosong tadi? 44 ya? Ayat 44, ya. Nah, kan tidak semua orang percaya dengan apa yang Iya kita benar, Pak. omongin. Ya nggak apa-apa. Saya ceritanya sama orang yang percaya, Pak. Dan orang yang percaya itu jadi malah makin percaya gitu kalau saya Ya, nyeletak. tadi makanya jangan ceritakan mimpimu itu kepada sembarang orang kecuali kepada ayahnya. Oh, aku kan ceritanya sama Dini Okra sama Farid. Iya. Apa? Nanti yang lain bilang tuh, bener loh. Ya nggak apa. Iya, Pak. Lucu deh, Pak. Saya terus jadi kalau misalnya ngimpiin orang itu, saya bilang, kok kayaknya kamu mau pergi ke luar negeri deh, apa bla 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 gitu. Itu kalau yang percaya ya, Pak ya. Terus udah nggak ada kayaknya apa-apa. Tiba-tiba dia 3 bulan kemudian dia ke tempat itu yang terus dia kirim foto yang saya lihat di foto itu gitu loh, Pak. Di mimpi. Ya nggak apa-apa. Ya udahlah, Pak, itu aja ya ceritanya ya. Wah, banyak deh, Pak, ceritanya. Iya, artinya kan pointernya apa? Allah bisa mengajarkan seseorang, memberitahukan sesuatu lewat mimpi. Termasuk seperti kisahnya dalam Yusuf. Tetapi tadi ada semacam guidance gitu ya. Kamu jangan cerita kepada yang lain ya, kecuali kepada bapaknya aja ceritanya gitu. Walaupun mau membantu, menolong ya, bantu penyebabnya diperbaiki gitu supaya akibatnya juga bisa lebih baik gitu ya. Orang itu percaya, syukur, enggak ya nggak apa-apa, jangan maksain, Bu. Iya. Sebagian orang berkata itu mimpi kosong, kamu mengada-ada ya nggak apa-apa, udah selesai kita. Iya. Saya juga nggak pikirin kok. Terus kami ditanggap PR-nya terus. Kenapa? Akhirnya Erni itu ditanggap orang, Pak. Jadi tanya Iya, dulu. Pak. Saya orang mau sekolah S3 aja saya ditanyain, Pak. Aku S3-nya di di sini apa di luar negeri, bla bla bla. Suruh terawang tuh. Ampun deh, jadi bercandaan kok, Pak, tapinya. Sama saya bercandain aja. Terus kalau saya perlu S3 apa enggak, Bu? Oh, perlu dong. Perlu, Pak. Perlu. S3-nya di mana, Bu? Ongoing process. Ntar, S3-nya di mana, Bu? tapi Mimpi dulu. Tuh, kan kalau Pak Ip ngomong gini tuh sekilas blast gitu loh, Pak, gitu. Tapi saya nggak bilang deh. Nanti Japri ya. Enggak apa. Jangan. Tapi kalau Eri ditanyain, justru nggak bisa itu dia tanyain, saya nggak tahu. Tapi kalau kita lagi nggak nanya, coba cerita. Nyeletuk ya, Din ya. Nyeletuk sendiri. Iya. Kalau kita tanyain, nggak tahu. Iya. Waktu nyeletuk sendiri itu bukan Erni yang ngomong ya, Pak ya? Itu yang ngajarin itu yang ngajarin di dalam ya? itu. Din, apalagi kalau nulis di WA ya. Ini yang nulis siapa ya? Jangan-jangan Bu Nini Cokro juga dapat mimpi dari Bu Erni nih. Saya pernah dapat. Pernah, Pak. Makanya jadi dubes. Makanya jadi dubes ya, Din ya. Iya. Itu salah satu yang diceletukin Erni. Tapi saya nggak percaya. Dari mana jalannya, saya pikir gitu. Terbukti ya. Tapi benar ya. Ketawa aja, iya. Thank you,
Aduh, Ya, Pak, jadi ngomongin mimpi nih. iya kan Bu Erni Lagi udah ngomongin mimpi. iya, soalnya Bu Erni udah jalan ke depan nih duluan nih. Jalan ke depan Prediksi. duluan sih, nyalip banget. Curang. Pak Sampai Iip, ini. Hah? Iya. Pak Iip, Apa, Din? saya pernah ngimpi nih ya. Mm-mm. Saya ngimpi itu sahabat saya Asari yang udah meninggal. Hmm. Itu tiba-tiba datang sama saya dengan malaikat-malaikat putih gitu. Datang Nah, ke saya, Din. Din, saya kan Diajak nggak, Din? diajak, Aduh. Din ikut yuk, dia bilang gitu. Soalnya bahagia ikut saya. Din, jangan Iya. dong. Jangan dulu. Jawabnya apa, Jangan. Bu? Terus saya jawab gini, iya sih saya tahu, tapi saya masih banyak kerjaan yang masih belum saya selesaiin. Oh, Iya, gitu. Nanti deh ya, kalau saya udah selesai kerjaannya saya ikut kamu. Terus dia Iya, bilang, oh kamu nggak tahu bahagianya saya sekarang, dia bilang. iya. Oh gitu ya. Mm-mm. Sekarang juga bahagia ya, Bu Din ya. Bahagia. Bahagia dengan kerjaannya ya. Ya, kerjaannya. Insya Allah. Iyalah, mesti Tapi disertai. mungkin aja ya, Pak ya. Saya pikir mungkin aja waktu saya mati suri itu ayah saya jegat saya loh, Pak. Jadi Makanya saya, coba saya lihat. Ya, kan tadi surat 3942, Bu. Kan Mm, orang mati dan orang mimpi sama kan? mm, Orang mimpi dipegang jiwanya di tangan Allah. Orang mati dipegang jiwanya di tangan Allah. Oh Allah. juga. Nah, berarti ngumpul nggak di situ, Bu? Kumpul. Bisa ketemu. Bisa. Bisa lah. Terus saya sering mimpiin mertua saya datang ke saya ngobrol. Kamu bagus deh, iniin tanaman-tanaman, dijaga terus ya tanaman bunga-bungaannya itu. Lucu ya, kayak pesan gitu ya, Din ya. Iya. Kayak pesan-pesan deh. Kalau saya sih pikirnya mimpi itu kayak pesan-pesan gitu. Tanaman itu artinya apa gitu ya kali ya. Tanaman itu tumbuhan, sesuatu yang bertumbuh. Oh, Iya, kayak anak gitu-gitu. cucu ya. Anak Jadi- cucu bisa juga ya. Jadi pesannya Iya. salah satunya bisa gini, apa namanya, tumbuhkan, kembangkan bakatmu. Oke. Minat. Jadi harus tumbuh terus gitu. Iya, iya, iya. Tumbuhan kan itu kan bertumbuh. Harus tetap Harus menumbuhkan. berkreativitas, beraktivitas, tumbuhkan gitu. Karirnya Din ditumbuhkan. Iya, Iya, benar. Harus terus. dikembangin supaya berbunga, dikembangin. Oh iya. Iya, Insya Allah. betul. Iya. Iya, Kan Din. pilihan Budi ini belum mau pulang kan? Iya dong. Jangan Itu dulu dong. syaratnya mesti mengembangkan diri supaya berbunga itunya. Nah, itu. Melahirkan gitu. Menebar manfaat dulu. Iyalah. Saya tuh sampai pernah gini loh, Pak. Sampai tiba-tiba saya ingat teman saya gitu. Kok dia lagi buka cari-cari dokumen-dokumen gitu. Terus saya ya iseng aja saya gitu. Saya bilang, kayaknya cari di ini deh. Gitu-gitu, Pak. Saya suka gitu. Terus benar. Gitu. Makanya saya bingung sendiri aja gitu. Iya. Ibu Dewi punya mimpi nggak, Bu? Atau pernah mimpi Ibu Erni, Bu? Mbak Dewi sih ininya jagonya lain, Pak. Ya, analisa ya. Nah, justru menganalisa mimpi ya Mbak Dewi ya. Mbak Dewi. Soalnya kalau Dini dan Erni itu pernah mati suri. Bu Dewi itunya mikrofonnya belum belum dihidupin. Ini saya baru bisa join ini pakai tab karena komputer saya sama sekali saya tadi nggak bisa dengar apa-apa, nggak bergerak, nggak tahu lagi ada masalah soundnya. Ini saya baru aja masuk, baru berapa detik, belum nggak dengar semuanya. Baru aja masuk. Ini kita ngelanjutin pembicaraan sebelumnya, cara Allah mengajarkan ilmu, Bu. Nah, sebelumnya kan sampai di poin ke-7, Allah mengajarkan ilmu lewat bisikan yang ada di dalam diri atau lewat rasul diri. Nah, yang ke-8, Allah mengajarkan ilmu lewat mimpi. Ya, jadi ada mimpi yang isinya sebetulnya pelajaran, peringatan, informasi yang disampaikan Allah kepada kita gitu. Namanya ahadis. Ahadis itu mimpi yang isinya berita-berita gitu. Nah, lagi cerita itu gitu. Nah, Bu Erni cerita juga mimpi-mimpi dia yang akhirnya jadi kenyataan gitu, Bu. Nah, dalam pandangan Bu Dewi, gimana nih tentang mimpi ini?
Mimpi hubungannya dengan ilmu, dengan informasi gitu, Bu. Yang jadi kenyataan gitu. Punya pengalaman tentang analisa mimpi gitu. Saya sih enggak. Saya enggak punya, Pak. Enggak, saya kira hidup saya sangat realistis saya. Kalau mimpi gitu. itu ya mimpi-mimpi biasa aja. Aja. Enggak ada yang aneh-aneh. Yang aneh ya. Tidur ya, Mbak. Paling Tidur. sekali-sekali ya memimpikan ayah saya, sekali-sekali memimpikan ibu saya, lain kali memimpikan siapa gitu, datangnya semaunya dia aja. Kalau menurut saya sih, kalau ya saya nggak tahu ya, kalau dari segi yang tadi diceritakan tuh saya nggak mengikuti, jadi saya nggak ngerti. Jadi kan gini, tokoh yang dijadikan figur dalam mimpi yang isinya pelajaran tuh namanya Yusuf, Bu. Kita lihat ayatnya lagi ya. Surat 12 ayat 4, Bu. Kan gini. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud padaku." Nah, jadi secara konsep gini, Yusuf itu artinya visi, estimasi, juga bisa berarti prediksi gitu, Bu. Yusuf itu berarti pemimpi, orang yang punya visi, punya estimasi, punya prediksi. Itu Yusuf secara konsep. Berkata kepada ayahnya. Nah, ayahnya namanya Yakub. Yakub dari kata akoba. Akoba itu akibat dari sesuatu. Yakub juga bisa berarti konklusi gitu. Jadi sebuah konklusi melahirkan visi. Konklusi melahirkan prediksi gitu, Bu. Makanya Yusuf anaknya Yakub gitu. Nah, Yusuf berkata kepada ayahnya, "Aku bermimpi melihat 11 bintang." Ini berarti kan mimpinya Yusuf. Karena Yusuf artinya estimasi, artinya prediksi, juga berarti visi ke depan. Yusuf melihat 11 bintang. Nah, 11 bintang ini saudaranya. Yang 11. Matahari adalah ayahnya. Dan bulan adalah ibunya. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Ini mimpinya Yusuf gitu. Nah, ada orang yang memang diberikan kelebihan punya mimpi, Bu. Punya mimpi, punya visi jauh ke depan, tidak seperti orang lain gitu. Nah, jadi mimpi ini berkaitan dengan visi, tidak hanya mimpi tidur ya. Mimpi itu kan dia melihat di dalam pikirannya. Dia paham, Pak. Berpikir tentang sesuatu yang sekarang belum terjadi, tapi nanti. Gitu. Nah, mimpinya Yusuf terjadi itu kan setelah sekian tahun, Bu. Ya. Ketemu di ayat 100-nya. Itu. Dan dia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dan mereka semuanya siapa? 11 saudaranya, kemudian ayahnya dan ibunya merebahkan diri seraya sujud kepadaku. Jadi 11 saudaranya, ayahnya dan ibunya sujud kepada Yusuf. "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dulu," gitu. Oh iya. Nah, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan." Jadi sebuah mimpi, sebuah visi yang jadi kenyataan. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika orang punya mimpi dan mimpi itu bisa jadi kenyataan gitu. Itulah yang akan diajarkan oleh Tuhan kepada dia gitu. Nah, termasuk ada informasi yang disampaikan Tuhan lewat jalur mimpi tadi. Baik mimpi benar-benar tidur terus mimpi diajarin sesuatu bisa. Atau mimpi dalam arti dia melihat di alam pikirannya gitu. Saya punya mimpi, bukan lagi tidur. Saya punya mimpi begini nih.
10 tahun ke depan atau 100 tahun yang akan datang saya punya mimpi Indonesia seperti ini. Itu kan mimpi juga, Bu. Nah, ada orang yang diajarkan tentang sesuatu lewat mimpi gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau istilahnya kita tidur mimpi bertemu si A, bertemu si B, terus si B menyampaikan pesan sesuatu. Nah, itu kan apakah itu termasuk kategori visi, estimasi, atau prediksi, atau hanya sekedar informasi aja gitu. Nah, Yusuf itu lebih kepada mimpi yang akan terjadi gitu, atau yang bisa terjadi di masa yang akan datang gitu. Itu namanya Yusuf. Yusuf sebagai pemimpi gitu. Dan pelajarannya disebut dengan ahadits ya. Ahadits itu artinya berita-berita gitu. Berita-berita termasuk berita yang akan datang gitu. Nah, salah satu contoh yang diceritakan Bu Erni tadi, dia bermimpi dan itu terjadi gitu. Setelah sekian lama, oh Bu bener kan terjadi itu gitu. Tetapi ketika kita bermimpi melihat sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, jangan cerita kecuali kepada ayahnya gitu loh Bu. Ya kan gini. Ayahnya berkata, "Hai anakku," Yusuf anaknya, "jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu." Jadi tidak semua visi atau mimpi diceritakan kepada orang lain gitu. Orang yang nggak suka, nggak setuju, bisa menyerang kita. Gitu. Nah seperti gitu sih. Ya udah kita aja cerita aja kepada yang percaya aja. Gitu. Lagi cerita itu sih Bu, poin ke-8 dari berapa ya? Dari 10. Dari 10. Cara Allah mengajarkan ilmu. Tapi di psikologi itu juga ada ini kan, mimpi itu adalah wish fulfillment, ya enggak? Apa tuh? Jadi apa yang diinginkan, wish-nya dipenuhinya dalam mimpi gitu, terpenuhi sepertinya dalam mimpi. Terpenuhi dalam mimpi. Ya kan? Iya, jadi apa yang dia inginkan itu ada di mimpi. Seperti terpenuhi itu dalam mimpinya gitu loh. Itu sebaliknya berarti apa yang diinginkan terpenuhi dalam mimpi gitu. Iya, jadi yang dia mimpi-mimpikan tuh terpenuhi tuh di dalam mimpinya, mimpi dia. Keinginan yang terpenuhi dalam mimpi gitu. Iya, jadi dalam kenyataan kan cuma mimpi nih, keinginan doang. Tapi di dalam mimpinya ingin jadi raja, misalnya dia ingin jadi raja, bermimpi jadi raja. Gitu. Iya, bisa begitu. Bisa kebalik ya, kebalik. Iya. Kalau cerita Yusuf kan mimpi jadi kenyataan gitu. Iya. Ini kenyataan nggak bisa, tapi dalam mimpi terjadi. Iya. Jadi kan dia jadi merasa enak gitu karena seperti ngalamin. Walaupun cuma mimpi. Ya, artinya ngalamin walaupun dalam mimpi kan? Iya. Ada ayat seperti ini bunyi, coba lihat. 53 ayatnya, 51. 51, 23. Ini ada ayat begini, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Jadi yang kita ucapkan. Nah, ucapkannya pakai apa? Ucapannya menggunakan apa, Bu? Maksudnya menggunakan... Ucapannya pakai mulut, apa ucapannya pakai pikiran, apa pakai logika, atau pakai apa? Mungkin... Kan di poin berapa dulu pernah dijelasin tentang bicara? Di poin 6. Iya. Kan ada bicara menggunakan mulut, pola. Iya. Ada bicara di hati tanpa kata-kata namanya kalam kan? Ada bicara dengan tujuan untuk memberikan penjelasan sesuatu namanya bayan. Ada bicara dari pikiran, logika namanya.
Nah, tantikun itu logika berpikir. Pikiran yang logik, Bu. Ini coba lihat kalimat Arabnya. Fawa robis samai wal ardi innahu lahakun mislama anakum tantikun. Nah, tantikun itu artinya yang kamu ucapkan. Tantikun dari kata natoko. Natoko itu artinya logika, Bu. Sehingga manusia dikatakan sama Aristo hayawanun natik. Kata Aristoteles, manusia itu hewan yang punya logika gitu. Logika itu namanya natoko atau ilmunya namanya ilmu mantik namanya, Bu. Ilmu mantik itu ilmu logika. Nah, sehingga ketika orang menggunakan logikanya, bicaranya mulai tersistem kan, sistematis gitu, Bu. Nah, jadi ucapan nih yang kamu ucapkan, ucapannya menggunakan kata natoko. Natoko itu artinya logika. Jadi logika berpikir atau kekuatan pikiran gitu. Tapi yang logik ya gitu. Ayatnya maka demi Tuhan langit dan bumi. Robaba ini artinya pengatur, juga bisa berarti hukum sebab akibat. Rob ya. Robis samawati Tuhan langit dan bumi. Langit di dalam dirinya adalah pikiran, Bu. Ya, bumi di dalam dirinya adalah perasaan. Jadi ada sebuah hukum sebab akibat di alam ini yang berkaitan dengan pikiran maupun perasaan. Gini, apa yang kita pikirkan bisa terjadi nggak? Bisa. Bisa. Apa yang kita rasakan juga bisa terjadi. Misalnya, Bu, seorang mahasiswa mau remedial, mau ketemu gurunya, dosennya kan? Misalnya, mahasiswa nilainya kurang, mau minta perbaikan, harus ketemu dosen. Sebelum dia berangkat dari rumahnya ketemu dosen, dia berpikir tuh, aduh, nanti kalau ketemu dosen, terus dosennya marah gimana ya? Itu kan pikiran dia, Bu. Iya. Oke, dia berpikir dosennya marah nih. Terus perasaannya gimana? Nggak enak, dan seterusnya. Apa yang dipikirkan dan dia rasakan bisa terjadi nggak? Bisa. Nah, What you think, what you get. jadi ada sebuah hukum sebab akibat ya yang kaitannya dengan pikiran dan perasaan kita, Bu. Dan itu bisa terjadi gitu. Ya. Mengapa dia tidak berpikir positif? Ya. Mengapa dia tidak punya perasaan positif dengan dosennya tadi? Dia bayangkan dosennya pas ketemu tersenyum, menyambut, terus gimana, terus rasanya bahagia ketemu dia. Bayangkan yang positif lah gitu. Ya. Karena kan gini, di alam ini ada hukum sebab akibat, ada hukum keterikatan, Bu. Iya. Apa yang kita pikirkan ya terpantul dan itu akan nanti akan terjadi gitu. Iya. Nah, ini bahasa ayatnya gini. Maka demi Tuhan langit dan bumi. Jadi jangan salah berpikir. Juga jangan salah kita punya perasaan. Kita harus mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Jangan sampai berpikir yang buruk dan punya perasaan yang buruk juga. Ya. Kenapa? Apa yang kamu pikirkan dan kamu rasakan itu sebagai janji sebetulnya. Sesungguhnya yang dijanjikan itu, sesungguhnya yang kamu pikirkan itu, dan yang apa yang kamu rasakan adalah benar-benar akan terjadi gitu. Sehingga orang berkata, jangan pernah berpikir negatif gitu. Iya. Kenapa? Itu bisa terjadi gitu. Seperti perkataan yang kamu ucapkan. Ma'annakum mislama annakum tantikun. Seperti apa yang kamu ucapkan dalam pikiran kan, itu kan perasaan tadi, tantikun. Dan itu logik. Kenapa logik? Karena ada hukum sebab akibat di alam semesta. Yang kamu pikirkan itu akan keluar memantul gitu kan. Memancarkan energi dan itu akan kembali ke diri kita gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan mimpi juga sebetulnya sih. Baik mimpi
melihat di pikiran kita. Nah, Robi sama tadi, langit, Tuhan langit namanya, Bu. Hukum sebab akibat yang berkaitan dengan pikiran kita gitu. Makanya ada orang berkata kekuatan berpikir gitu, kekuatan logika, kekuatan pikiran namanya. Nah, kalau pikirannya udah bisa dikendalikan kan, kita bisa mengendalikan banyak hal gitu, Bu. Gitu. Baik. Ya. Lanjut ke poin 9. 9. Poin 9. Poin 9, Allah atau gini, kita bisa mendapatkan ilmu pelajaran lewat meditasi. Atau bahasanya Allah mengajarkan ilmu juga bisa lewat jalur meditasi. Orang menyebutnya apa ya? Bahasa Qurannya apa meditasi sekalian? Tafakur. Suratnya 1779. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Oke, kita bacanya pakai konsep ya. Dan pada sebagian malam hari ya. Bahasa Arabnya lail. Wa minal laili. Satu hari 24 jam. Itu dibagi 2. Siang dan malam. Siang 12 jam, malam 12 jam. Malam bahasa Arabnya lail. Lail ya. Siang bahasa Arabnya nahar. Jadi ada lail, ada nahar. Maknanya lail istirahat. Nahar bergerak. Nahar itu juga berarti sungai. Nah, kalau kita baca ayat, di dalam surga itu ada anhar. Anhar itu sungai artinya. Misal kita lihat ya, di surga itu ada nahar. Ada sungai yang mengalir di bawahnya. Misalnya. Kita lihat surat 3 ayatnya 15 misalnya. Ini kan misalnya gini, ini ada kata anhar di sini. Kul a'unabbiukum bi khairim min dzalikum lil ladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah, anhar diartikannya apa nih? Sungai-sungai. Sungai ya? Oke. Nah, kalau kita lihat 390 ini ada kata nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Jadi ada lail, ada nahar. Lail artinya malam. Nahar artinya siang. Lail, nahar, malam dan siang. Nah, nahar di ayat sebelumnya diartikan apa? Sungai. Apa maknanya sungai, Bu? Mengalir gitu. Jadi siang hari mengalir, malam hari diem. Itu pasangannya, diem dan mengalir. Siang dan malam. Siangnya mengalir, malamnya diam. Kalau siangnya bekerja, malamnya istirahat. Itu pasangannya ya? Iya. Oke. Nah, udah ketemu artinya nahar. Kalau nahar mengalir, lair berarti diem. Kalau nahar artinya bekerja, di siang hari lailnya berarti istirahat atau rehat di malam harinya. Oke. Nah, kembali ke ayat yang tadi berapa? 17:7-9. Wa minal laili, dan pada sebagian malam hari, di sela-sela gitu bahasa kitanya. Di sela-sela istirahatmu, di sela-sela kamu lagi diam, di dalam diam kamu gitu ya. Di dalam istirahatmu, di dalam diam kamu gitu ya. Atau di malam hari waktu kamu istirahat,
Itu juga makna lail kan bisa macam-macam ya. Nah, ini sholatnya nggak ada sebetulnya. Fatahajat, bertahajudlah gitu. Bertahajudlah. Apa artinya tahajud? Tahajud berarti bermakna bangkit, bangun, sadar. Ya, itu makna tahajud, Bro. Bangkitlah bisa, sadarlah bisa, hiduplah bisa. Nah, apalagi bangkitlah, bangunlah gitu kan. Sebagai suatu nafilah, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Nafilatan itu kalau bahasa kerjanya lembur, Bu. Di sela istirahat dia mengerjakan sesuatu, orang tidur dia melakukan sesuatu yang orang lain nggak tahu gitu. Nah, dengan tahajud itu mudah-mudahan, asa mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan berapa persen, Bu, kemungkinannya, Bu? 50-50 kali. 50-50. 50-50. Bisa terjadi, bisa tidak ya. Iya. Nah, tapi kalau Isa itu pasti harapannya, Bu. Ada asa, ada Isa, kan? Isa itu artinya harapan pasti. Kenapa harapannya pasti? Karena didukung dengan banyak faktor. Ada Maryam, ada Zakaria, ada Yahya sebelumnya, Bu. Oke, kalau asa itu masih 50-50. Mudah-mudahan dengan tahajud Tuhanmu Robbu. Jadi ada hukum sebab akibat di alam semesta yang akan mengangkatmu ke makom yang terpuji gitu, Bu. Nah, jadi salah satu cara kita mendapatkan ilmu adalah dengan tahajud. Apa hubungan tahajud dengan tempat terpuji? Ya, kita lihat ayat yang lain. 58:11 ya. Tahajud hubungannya dengan tempat terpuji ya. Nah, mengangkatmu ke tempat terpuji. Kita lihat. Suratnya 58:11. Nih. Baca, Pak. Ya, baca lagi ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, di ayat ini, Bu, yang diangkat derajatnya siapa di sini? Orang yang beriman. Beriman dan Berilmu pengetahuan. Berilmu Orang yang diberi pengetahuan. pengetahuan. Orang yang berilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya. Nah, di ayat sebelumnya, orang yang akan ditinggikan derajatnya, mudah-mudahan ya, gitu kan tadi mudah-mudahan. Iya. Allah mengangkatmu ke tempat terpuji. Nah, di ayat ini orang yang ditinggikan derajatnya adalah orang yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan. Berarti ada ilmu pengetahuan yang diberikan Allah lewat jalur tahajud tadi. Jalur tahajud di surat 17 tadi ya. Nih, lewat jalur tahajud. Karena dengan tahajud mudah-mudahan diangkat ke tempat terpuji. Pertanyaan berikut, definisi tahajud apa, Bu? Ya, nah kita lihat di ayat yang lain. Tahajud itu apa, bagaimana, dan seterusnya. Kita lihat di 73, Bu. 73, 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang yang berselimut. Maknanya apa orang berselimut tuh, Bu? Yang lagi enak-enakan, nyaman-nyaman. Lagi tidur. Kan tadi biasanya orang malam hari tiduran kan? Tidur, iya. Itu makna lahiriahnya. Makna lainnya apa?
Berselimut tuh apa? Berselimut tuh apa sih? Apa? Anget, anget, enak, nyaman. Berselimut. Berselimut duka, berselimut kesedihan, berselimut kekecewaan, berselimut Takutan. kemesraan, berselimut Ketutup. orang yang menutupi dirinya Menutup dengan diri. sesuatu, Bu. Iya. Kayak orang berselimut, lagi diselimuti apa nggak terserah, Bu, ya. Iya. Karena berkaitan dengan malam. Kalau malamnya tidur berarti diselimutin. Emang enak sih tiduran, tapi kalau malamnya arti lain kan? Nanti ada selimut mana yang lain. Sesuatu yang menyelimuti gitu ya. Nah, orang yang sedang berselimut disuruh apa? Buka, bangunlah. Bangun. Untuk sembahyang. Nah, ini untuk Sembahyang sembahyang di malam tambahannya. hari. Bangunlah di malam hari, kecuali sedikit. Jadi di tengah-tengah malam tadi, di sela-sela malam, di sela-sela istirahatmu, di sela-sela waktu santaimu, di sela-sela kamu lagi rehat, bangun dong gitu. Sadar. Bangunlah pada saat malam tadi kecuali sedikit. Jadi tidak bangun seluruhnya sih, Bu. Karena kita kan tetap memerlukan waktu istirahat kan? Ya. Istirahat itu perlu, waktu rehat itu tetap perlu. Tapi di sela-sela waktu layal tadi, ya itu bangun. Ada saat kita mesti bangun gitu. Ya. Untuk apa? Lanjut. Yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Nah, seperdua malam berapa jam, Bu? 6 jam. 6 jam. Kurang dari seperdua. Ya bisa 4 jam. 3. 4 jam. Karena kan dibagi 3. Kurang dari seperdua berarti 1/3. Oke. Seperdua kurang dari seperdua atau sepertiga kan? Sepertiga malam. Ya. Terus atau lebih dari seperdua itu. lebih seperdua berarti 2/3. Berapa jam? 3 berarti 1 jam. 1 jam. Masa 1 jam 2/3 malam? Kan semalam 12 jam. Oh, dari 12 ya, dari 12. 4 jam. 4 jam. 2/3 jadi 8. 8 jam. Jadi gini, bangunlah 6 jam 6 jam atau berapa? kurang sepertiga 4 jam atau lebih 4 jam. 8 jam. Jadi dalam satu malam kita sadar, kita bangun meditasi 6 jam. Kalau nggak kuat 6 jam, 4 jam. Atau 8 jam pilihannya, Bu. Ya. Terus satu lagi. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, bacalah Quran perlahan-lahan. Mau Quran ufuk apa mau Quran diri yang mau dibaca? Quran apa, Pak? Mau Quran ufuk, Quran apa yang ada di alam semesta, atau Quran diri? Termasuk baca Quran yang Quran ini nih. Baca teks, belajar. Jadi tahajud ada 2 jenis, Bu. Bisa tahajud membaca ayat diri, berarti meditasi, Bu. Dengan sadar. Nanti ada cara meditasinya. Ada meditasi jalur kedua, jalur belajar, Bu. Belajar 4 jam setiap malam. Ya, jadi ada ilmu yang diajarkan lewat belajar, lewat ngulik, Bu, lewat ngulik, belajar, meneliti gitu kan? Ya. Atau lewat meditasi. Nah, gitu. Bisa lewat itu. Terus ayat 5. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Apa maknanya perkataan berat? Sakila itu berbobot artinya, berbobot. Inna sanulki, sesungguhnya kami akan. Nulki dari kata liko. Inna sanulki diartikannya menurunkan. Nulki dari kata liko artinya berinteraksi, Bu. Sesungguhnya kami akan menginteraksikan, akan menurunkan, akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
dengan cara tadi, dengan tahajud, baik tahajud jalur meditasi atau tahajud jalur belajar, Bu. Nanti ini Tuhan bilang kami akan menurunkan kepadamu atau menginteraksikan sesuatu kepadamu, kaulan sakila. Perkataan yang berbobot. Kenapa perkataannya berbobot, Bu? Ya, karena perkataan dari Tuhan kan gitu, diberikan sesuatu yang perkataanmu menjadi berbobot. Kalimatnya nggak banyak, tapi isinya dalam gitu. Kata-katanya penuh dengan apa, mutiara gitu bahasa. Ada kata mutiara. Ya kan, kata mutiara itu nggak panjang, tapi kan berbobot, Bu. Nah, terus ayat 5, ayat 6. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya bangun di waktu malam, tahajud tadi kan, Ya. adalah lebih tepat. Dan bacaannya akan lebih berkesan di dalam hati. Jadi Allah akan menurunkan sesuatu yang berbobot ke dalam diri kita gitu, baik dalam bentuk perkataannya maupun nanti dalam bentuk lainnya. Nah, kenapa mesti malam hari? Nah, ayat 7-nya. Nahar. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Ya. Banyak. Jadi nahar berkaitan dengan apa? Dengan kesibukan. Kerjaan gitu. Nah, tetapi di sela-sela malam hari, sempatkan diri untuk melakukan tahajud. Mau tahajud jalur meditasi atau tahajud lewat belajar. Berapa lama supaya dapat perkataan yang berat tadi? Pilihannya setengah malam, kurang dari setengah malam, atau lebih dari setengah malam. 6 jam, 4 jam, atau 8 jam, Bu. Iya. Nah, siapa orang yang tiap malam belajarnya 4 jam, atau 6 jam, atau 8 jam, dia akan lebih unggul daripada yang lain, Bu. Kalau belajarnya 8 jam, berarti istirahatnya cuma 4 jam. Kalau belajarnya 4 jam, berarti istirahatnya 8 jam. Gitu. Iya ya? Iya, 8 jam berarti. Gitu. Jadi lewat jalur tahajud. Oke. Kan tidur mesti 7 jam, Pak. Ya, 8 jam. Nggak tidur kan mesti 7 jam. Ya, 4. Pilihannya kan tadi 4, 6, atau 8, Bu. Kalau 4-nya belajar, berarti 8 jam tidurnya. Betul nggak? Kalau belajarnya 6 jam, berarti istirahatnya 6 jam juga, sama. Kalau belajarnya 8 jam, berarti tidurnya 4 jam. Makanya istirahat itu minimal 4 jam, maksimal 8 jam, Bu. Kalau dia tidur 8 jam, berarti punya waktu belajarnya 4 jam. Gitu. Ya tinggal dipilih aja tadi, pilih. Oke. Ada pertanyaan di poin 9? Ada sedikit boleh, Pak Ip. Ya, silakan Ibu. Tapi saya nggak tahu ini berhubungan apa enggak ya. Kadang-kadang kita punya masalah ya, yang kita pikirin nggak dapat jalan keluarnya. Lalu kita break, lalu kita misalnya sembahyang ya. Entah itu sembahyang apa, ya bisa waktunya macam-macam ya, pas kita sholat. Terus tiba-tiba dapat kayak insight, dapat jawaban dari pertanyaan kita. Ini termasuk ini juga nggak, Pak? Iya, solusi. Jawaban. Tapi bukan lagi tahajud itu, lagi sembahyang Pak Isya atau maghrib atau kadang-kadang duhur gitu. Iya, tahajud itu kan artinya bangkit, bangun, sadar, Bu. Nah, salah satu cara supaya kita tersadar harus ingat kan dengan sembahyang. Makanya malam ya, Pak. Jadi nggak harus malam ya, penting kita sadar, anytime kita sadar gitu ya, Pak. Ya, di waktu kita rehat, Bu. Rehat, lagi istirahat, lagi tenang. Ya, lail itu kan mana tadi bisa malam hari. Lail juga bisa diartikan waktu kita sedang istirahat, Bu. Ketika kita sedang rileks, Bu. Itu lail namanya, tidak sedang beraktivitas. Nah, di tengah-tengah kita sedang rileks tadi, sedang istirahat, sedang santai, sempatkan diri untuk tahajud gitu, Bu. Sadar gitu, sedang merenung gitu kan, tafakur. Nah, ada tuh ting, oh iya ya gitu.
Nah, yang bagus ketika tenang berpikir, memikirkan tentang pekerjaan, ketika bekerja juga mesti dipikirin tuh. Iya, Nah, betul. gitu. Dipikirin Nggak terus, harus nggak dapat jawabannya, lalu kita tenang. Katanya sih kalau di psikologi itu alam tidak sadar kita bekerja setelah alam sadar kita bekerja gitu. Terus kita memberikan Nah, sinyal kalau tidak sadar, dan itu keluarlah jawaban, tapi kita harus langsung kita ingetin, kita kalau nggak jadi hilang lagi itu. catat. Catat, ya. Catat, Bu. Jadi nggak harus tidur dulu ya Pak ya? Kok tidur dulu? Iya, artinya pada malam hari itu nggak harus tidur dulu, pokoknya dalam keadaan nggak kerja gitu ya. Iya. Ini siang hari, Tat, bukannya malam hari. Iya, nggak, di sini kan dibilangnya malam hari. Malam itu kan artinya waktu istirahat. Tapi ini kan ada yang bilang mesti tidur dulu baru tahajud. Tapi kalau ini kan kayaknya nggak usah tidur dulu. Kan gini, kan secara normatif siang hari bekerja, malam hari istirahat gitu kan Bu ya? Iya. Nah, malam hari untuk istirahat salah satu caranya tidur. Tidur itu cara kita mengistirahatkan diri yang paling efektif. Efektifnya tidur, istirahat 4 jam minimal, 8 jam maksimal. Itu secara lahiriah. Tapi malam secara makna yang lain, malam itu berarti pokoknya waktu istirahatmu, waktu rehatmu, waktu kamu tidak berpikir, itu namanya lail namanya Bu. Lail itu sedang rehat gitu. Iya. Dan itu bisa siang, bisa malam gitu. Iya. Nah, lawan dari nahar ya siang. Ketika kita sedang beraktivitas namanya nahar. Iya. Gimana kalau orang bekerjanya malam? Nah, berarti naharnya pindah ke malam. Siang. Secara konsepnya gitu. Iya. Kalau dia malamnya bekerja, berarti siangnya dipakai istirahat. Ketukar tuh gitu. Ya secara konsep begitu, sebenarnya nggak ada masalah. Apakah kalau kita mau tahajud harus tidur dulu? Tidak harus. Tetapi ketika orang setelah sudah beristirahat, tidur katakanlah. Nah, ketika bangun kan lebih seger gitu Bu, dibanding masih lelah gitu Bu. Misalnya siang hari udah sibuk bekerja, kan lelah tuh. Kalau dilanjutkan dengan tahajud kan capek. Capek ya. Nah, secara fisik ini butuh istirahat. Makanya sebaiknya kalau mau tahajud istirahat dulu. Nah, istirahat yang paling efektif adalah tidur, Bu. Nah, setelah tidur badan kan fresh tuh. Nah, ketika dia bangun, enak tuh tahajudnya, Bu, gitu loh, Bu. Tapi bukan harus ya. Iya. Tapi itu kan lihat kemanfaatannya gitu. Karena siang hari kita capek gitu. Nah, setelah tidur tubuh kita kembali seger gitu. Jadi ketika tahajudnya pikirannya memang benar-benar jernih gitu. Jadi intinya pikiran lagi jernih ya, anytime. Gitu, lagi tenang. Lagi tenang, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Nah, gitu. Nah, gitu. Lakukan meditasi tadi. Mungkin kalau 4 jam untuk pertama kali kan kelamaan, Bu. Mungkin kita belajar untuk tenang, tahajud. Ya bisa 5 menit, 30 menit, 60 menit, sampai bisa 4 jam tuh. Kadang-kadang lagi mandi juga bisa ya Pak itu. Kan segar kena air. Iya, jika dia sadar, Bu. Iya. Sadar itu menyadari apa yang sedang terjadi. Iya. Dia bisa menyadari, bahkan merasakan air yang mengalir di tubuhnya. Sadar. Nah, ketika dia menyadari dan menikmati apa yang terjadi terus nggak keluar ide itu. Nah, bisa. Intinya kan di lailnya tadi, di tenangnya tadi, Bu. Tapi kalau mandinya geresak-gerusuk, ya nggak dapat apa-apa, cuman basah-basah doang. Pengertian belajar itu apa ya, Pak? Di sini yang dimaksud meditasi atau belajar ya? Belajar itu pengertiannya membaca. Kalau lihat ayat yang 73, ini kan coba lihat 73 yang tadi ya, ayat berapa? 2 ya? 1, 2. Ayat 3. Yang ada kata bacanya. Ini nih. Bacalah Al-Quran. Ini sebetulnya nggak ada kata baca, warotil, Bu. Rotili itu tartil.
Tartil itu kita lihat penjelasannya di surat 25 ayatnya 33. Ini ada tartilan. Sorry. Ini tartilan ada. Di ujungnya ada kata warotalna tartilan. Artinya teratur dan benar, sistematis nih ada. Ini tartil artinya sini. Kata orang-orang kafir, Al-Quran, mengapa Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Ide itu kan nggak datang sekaligus, sedikit. Demikian supaya kami memperkuat hatimu dengannya. Belajar pun sama. Belajar nggak bisa sekaligus. Ya, tetapi sedikit kan satu bab ada lagi subbabnya lagi kan itu kan sedikit namanya. Dan kami membacakannya secara tartil. Tartil itu teratur dan benar. Nah, jadi apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apapun gitu. Kayak tadi kita punya kasus apa? Ya coba kamu baca kasus itu. Mengapa kasus itu terjadi? Apa penyebabnya? Bagaimana solusinya? Itu kan namanya tartil, mengurai segala masalah gitu. Dari penyebabnya apa, akibatnya apa, solusinya gimana gitu. Itu kan namanya tartilan, Bu. Teratur gitu. Nah, jadi mengurut kembali ke belakang. Kenapa begini? Diurut ke belakang apa yang terjadi ya? Tartilan juga. Nah, yang dibacanya kan warotil Quran, bacalah Al-Quran dengan tartil. Apakah Quran diri ataupun Quran ufuk? Quran ufuk berarti apa yang ada di luar diri kita gitu. Quran diri yang apa yang terjadi dalam diri kita, apapun itu. Jadi belajar dari apapun, belajar dari siapapun gitu. Itu dibaca tuh dianalisa, ya, dipelajari apa pelajarannya gitu, Bu. Merenung. Oke. Gimana? Ya, dipikirin detailnya, why-nya. Tapi solusi bingung gitu. Nah, itu keluarnya pada saat lagi santai. Nah, keluarnya pas tahajud kan? Ketika santai. Oh iya, nah itu mesti dicatat tuh. Sebab itu kalau nggak lupa lagi. Lewat. Ini ada ayat gini bunyinya, Bu. Lihat ayat ini, 20 ayatnya 14 apa saya lupa. Oh, nah ini nih. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Iya. Nah, sekarang gini bacanya. Inna sa'ata, sesungguhnya saat itu, inna sa'ata, sesungguhnya saat itu, atiyatun, pasti akan diberikan. Jadi bukan kiamat ya? Ya? Jadi bukan kiamat dong. Bukan. Sesungguhnya saat itu, itunya kan yang tadi, saat apa kita diberikan ide tadi. Sesungguhnya saat itu akan diberikan. Aku merahasiakan waktunya. Jadi saat dimana kita dapat ide, dapat gagasan, itu waktunya rahasia, Bu. Kita kadang-kadang tadi kata Ibu, tidak menduga, lagi mandi kok dapat ide gitu lah, Bu ya. Iya. Atau lagi diam, lagi duduk di depan rumah, lihat apa tadi, itu ada ide. Jadi waktu ide itu datang, itu rahasia gitu. Kenapa? Agar supaya tiap-tiap diri, tiap jiwa nih nafsin, dibalas dengan apa yang dia usahakan. Nah, salah satu usahanya tahajud tadi, Bu. Tahajud itu sadar, bangkit gitu. Bangkit kesadaran kita. Bangun kesadaran kita. Melihat, membaca setiap situasi gitu. Nah, ketika tenang, ada saat itu. Kalau lihat ayat sebelumnya apa? Coba lihat. Innani anallah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingat aku. Brengsek banget. Ya. Kalau kita baca dengan bahasa di ayat dirinya gini. Sesungguhnya aku inilah realitas itu. Kenyataan itu adalah aku gitu. Dan tidak ada pernyataan selain kenyataan itu. Maka sembahlah aku. Terima aku sebagai sebuah realitas atau kenyataan.
tegakkan aturan untuk mengingat aku gitu. Bahwa di setiap kenyataan, di setiap realitas itu ada hukum. Ada sesuatu yang harusnya kita ingat dia gitu, Bu. Nah, salah satunya datangnya solusi, ide, gagasan. Saat itu kan ketika orang tahajud akan diberikan ilmu kan? Nah, datangnya ide, gagasan, ilmu itu waktunya kadang-kadang dirahasiakan. Tergantung usaha kita gitu. Apa usahanya? Tahajud tadi, bangkit, bangun, sadari coba. Kesadaran penuh gitu. Disitulah ide masuk gitu. Tapi kenapa tulisannya hari kiamat ya Pak ya? Oh ya. Ya nggak Cuma apa-apa hanya. lah, nggak apa-apa. Karena gini, kenapa artinya kiamat? Kiamat itu juga dua makna, Bu. Kiamat artinya runtuh, kiamat artinya bangkit. Mati, hidup itu sama-sama kiamat artinya. Orang itu bangkit karena udah jatuh kan? Nah gini, orang yang lagi jatuh, kita bilang apa? Ayo bangun, kan itu ya? Iya. Jadi orang itu akan mau bangun, mau bangkit kalau dia sudah merasakan apa? Jatuh, Bu. Jatuh. Nah, tetapi ini bukan lagi cerita kiamat yang itu. Tapi kalau ustadz nih ya, terjemahnya, nanti kalau kamu kiamat ya, yang kita nggak tahu kapan akan dibalas semua yang kamu kerjain di dunia. Sesungguhnya saat itu, saat apa? Saat itu banyak halnya, Bu. Saat itu tuh banyak itunya, momennya banyak. Termasuk saat di mana kita dapat ide tadi kan? Iya. Nah, saat itu pasti datang, saat itu pasti akan diberikan. Tetapi aku merahasiakan waktunya, tergantung usaha kamu gitu. Kalau kamu berusaha terus untuk mendapatkan ide, pasti akan diberikan gitu. Nah, datangnya kapan nggak tahu. Bisa lagi mandi datang, atau lagi sembahyang datang, atau lagi diem datang ya, bisa gitu, Bu. Yang penting tadi tahajudnya tadi, kuncinya di tahajud. Nah, tahajud sadar ya, benar-benar sadar. Ya, sadar, bangkit. Bisa semedi, bisa meditasi, bisa maknanya banyak, bisa sembahyang silahkan gitu, Bu. Yang penting sadar gitu. Sembahyang tapi nggak sadar, nggak dapat juga gitu. Apalagi ngelamun gitu. Ya, gimana, Bu? Ya. Saya boleh punya giliran dong ya untuk tanya. Oke, siap ditunggu dari tadi. Enggak, dari tadi kan masih diskusi panjang, kasihan Ya. teman-teman. Enggak, gini, dari penjelasan Pak Iip terakhir ini, saya menyimpulkan bahwa apa yang setiap kali saya mendengar saran, anjuran, dan ya perintah-perintah dari sejumlah orang, terutama yang ahli ya dalam agama, ustadz dan sebagainya, itu kan menganjurkan supaya kita itu rajin bertahajud. Maksudnya tahajud dalam pengertian sembahyang. Yang yaitu di tengah malam kita bangun, kemudian sholat, ya sholat kan ya Pak itu. Iya. Mau 2 rakaat, mau 4 sampai 7 rakaat pun itu paling bagus katanya gitu. Karena dengan seperti itu kita pokoknya hidupnya akan aman, kita akan dilindungi dan sebagainya. Dari penjelasan Pak Iip yang semuanya ini, saya jadi menyimpulkan bahwa apa yang diperintahkan oleh tokoh-tokoh agama atau ustadz-ustadz itu jadi enggak sesuai dong dengan yang seharusnya pengertiannya gitu. Karena jauh sekali menurut saya, kalau pengertian yang Pak Iip berikan terakhir ini adalah tahajud itu bukan berarti bangun di tengah malam, kemudian kita menjalankan atau mendirikan sholat, udah habis itu sebaiknya katanya diikuti dengan membaca Quran. Itu tadi juga ada di ayat seperti itu. Sementara kalau Pak Iip menyatakan membaca Quran, itu bisa Al-Quran di dalam diri sendiri atau Quran yang ada di luar diri kita sendiri dalam kehidupan gitu ya Pak. Kalau saya menggunakan cara berpikir atau logika saya kira yang lebih masuk akal adalah
ya yang terakhir gitu. Sebab kadang-kadang saya pikir, saya dipaksa misalnya bangun tengah malam, atau saya sholat, kadang-kadang ngantuk, kadang ya sholat sesudah sholat ya udah, dan baca Al-Quran itu yang dibaca yang mana, baca Al-Quran itu adalah baca bukunya Pak, buku Al-Qurannya itu, Ya. itu kan bisa saja nggak punya arti apa-apa kecuali memang mendekatkan diri pada Allah, kemudian dia ya apa ya Pak, itu artinya orang yang taat gitu. Tapi kan pertanyaannya, apakah dengan menjalankan yang taat itu tadi, dia akan mendapatkan banyak jawaban seperti yang Pak Iip baru saja jelaskan semua ini. Gitu Pak. Bapak paham apa yang saya maksud? Ya. Ya. Jadi saya melihatnya, loh ini dua pengertian yang beda sekali gitu loh Pak. Iya. Sementara kalau pengertian tahajud yang Pak Iip baru jelaskan ini, saya bisa mengerti ketika kita betul-betul mencoba untuk mencari jawaban, atau kita berusaha untuk berpikir, atau kita berusaha untuk menekuni masalah yang sedang kita hadapi, ada saat di mana kalau kita pas waktunya, atau kita tadi yang sedang berselimut dengan apa, itu nanti akan datang jawaban. Dan jawaban itu menurut saya bukan tiba-tiba. Bukan selenting gitu aja datang. Sebab sebelumnya pasti kita sudah ada proses berpikir. Pasti di dalam benak kita itu sudah ada. Jadi enggak tiba-tiba dikasih celing datang gitu. Kalau menurut saya sih enggak. Ada prosesnya sebelumnya ya. Ada proses dong. Kalau enggak, jawaban itu tidak akan menyambung dengan masalah kita. Tidak akan menyambung dengan pikiran kita. Jadi ada satu hal yang tadi saya kurang begitu sesuai adalah bahwa tiba-tiba aja datang gitu. Itu menurut saya secara psikologis, secara kognitif nggak bisa gitu. Bukan tiba-tiba. Sebenarnya dalam diri kita, di dalam kepala, di otak kita itu sudah ada, sudah pernah gitu ya. Tapi kalau memang datang, benar Mbak Dewi, nggak tiba-tiba, tapi proses berpikirnya udah berjalan panjang. Tapi pas ya kita pasti lagi dong. rehat, dia keluar, ada ide gitu. Tapi harus ada proses berpikir. Artinya gini, Dan kalau kita mendadak sedang sontak. punya masalah, terus kita mencoba merenung, atau ada saat di mana kita tenang, misalnya katakan tadi sedang mandi gitu ya, dalam kondisi mandi kita tenang, tidak berpikir, sejuk, enak gitu, itu pasti datang itu yang tadinya sedang menjadi masalah dalam diri kita, kayak gitu ya. Jadi saya di sini cuma mau mencoba mengartikan bahwa tahajud yang disarankan atau dianjurkanlah oleh banyak orang itu sholat malam pada jam sekian rakaat gitu. Jadi beda sekali itu artinya dengan yang sekarang ini dibahas gitu ya Pak Iit. Iya. Jadi kalau kita lihat secara bahasa, tahajud itu kan artinya menonton. Arti tahajud kan? Tahajud artinya bisa menonton, menyaksikan, memperhatikan, mengamati, menilik gitu, mengamati gitu, atau berjaga-jaga gitu. Kalau kita artikan pada sebagian malam bertahajudlah, berarti kita diperintahkan untuk menonton, menyaksikan, memperhatikan, mengamati, menilik. Ya, nah pertanyaannya apa yang kita tonton? Apa yang kita saksikan? Apa yang kita amati gitu, Bu? Itu kan pertanyaan berikut. Nah, makanya objek dari tahajud adalah Quran tadi. Bisa Quran diri, bisa Quran ufuk, apapun bisa kita perhatikan. Nah, dari situlah kita banyak belajar dan akan ada dapat ide tadi. Satu saat ada sesuatu. Nah, itu namanya saat itu akan datang gitu. Saat itu akan datang pasti setelah ada proses sebelumnya tadi gitu. Iya. Proses tahajud namanya. Ya. Seperti proses merenung, merefleksi, ya, berpikir,
itu ya Pak, itu Iya. sebetulnya ya sama ya pengertiannya ke Pengertiannya begitu. Ya. arah itu. Dan kita akan diberi kalau memang kita bersungguh-sungguh. Betul. Gitu ya, untuk Makanya sesuai dengan usaha tadi. Allah Iya, akan melihat usahamu tadi. Kalau kau sungguh-sungguh iya, pasti akan diberi gitu. Tadi ayatnya kan gitu. iya, iya. Sebab maaf ini udah lewat maghrib karena Oh, tadi betul. saya sebetulnya ingin mengaitkan dengan mimpi yang tadi waktu saya masuk baru bicara mimpi gitu. Iya. Nah, kan pengertian Pak Iip tadi memimpikan sesuatu mimpi itu adalah ada satu hasrat, keinginan, dorongan, visi ke depan, cita-cita, aspirasi, angan-angan ke depan mau jadi apa itu kan Pak ya. Betul, Tapi ya. bukan mimpi dalam pengertian mimpi sebagai bunga tidur Bunga gitu tidur, ya. iya. Ya. Iya. Ya, oke. Itu saya lebih bisa menerima sebagai satu proses gitu, Pak. Oke, Nah, baik. Terima ya. kasih. Ya, itu aja sih. Kalau misalnya keliru, tolong saya dikoreksi, Pak. Tapi itu adalah melengkapi, Bu, melengkapi. Ada kan ada apa namanya ide yang nggak bisa saya ungkapkan ya, diwakili sama Ibu. Ya saya juga pun banyak mudah-mudahan sebab begini Pak, kalau secara apa ya Pak, secara psikologis gitu, secara kognitif semuanya itu benar gitu. Semua itu proses di dalam diri kita ya. Kalau kita tidak pernah bermimpi dalam pengertian yang terakhir itu, kita tidak pernah mencoba gitu yang nggak ada sana, tidak ada yang menggerakkan. Iya, Sebab yang menggerakkan kita itu adalah dorongan-dorongan itu, motif-motif itu. Gitu. Iya. Ya. Ya itu aja sih Pak. Baik Bapak Ibu, ini udah poin ke-9 dari 10. Nanti poin yang ke-10-nya adalah dengan cara masuk ke masjid. Nah, ya. Cara yang lain Allah memberikan ilmu dengan cara memasuki masjid. Cuman nanti masjidnya mesti dijelasin lagi ya. Iya. Masjid bukan apa, bangunan. Masjid yang mana gitu. Iya. Nah, dengan memasuki masjid, Allah akan mengajarkan sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu. Nah, cuman mesti ngerti definisi masjidnya nanti. Iya. Itu poin terakhir dari 10 ya. Jadi ya, baik, Pak. mengajarkan ilmu lewat masjid. Dengan memasuki masjid, Allah akan mengajarkan sesuatu yang kita tidak tahu. Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan hari ini, Bu Dewi. Terima kasih ya. juga, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.